Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar lagi pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Faila. Masih dalam bab 1, menyayangi anak yatim. Subbab pesan pokok surah Al-Ma'un. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Ma'un dengan baik. Tahukah kamu sebab diturunkannya surah Al-Ma'un? Pada zaman Rasulullah ada seorang yang setiap minggu menyembelih seekor onta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka bukannya memberi, malah menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Dari peristiwa ini akhirnya Allah menurunkan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Walaupun pertanyaan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun pertanyaan ini memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik yaitu mereka yang menyakiti, berbuat zalim dan menggunakan hak mereka secara tidak adil dan tidak peduli kepada anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin ini yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan hanya karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Karena itu Allah tidak suka dan menurunkan surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. Ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya adalah orang yang melaksanakan sholat tetapi memiliki perbuatan tercela dan tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah bermalas-malasan menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Maksudnya mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Mereka enggan memberikan bantuan walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari penjelasan surah Al-Ma'un, maka dapat disimpulkan pesan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un. Antara lain, 1. Kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Tidak boleh lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. 5. Tidak boleh riya atau pamer dalam melaksanakan ibadah. 6. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.